Ya, kembali lagi bersama saya Azzelan di kelas digital marketing yang membahas tentang website dahulu. Kita belajar bikin web kayak gini ya. Nah, ada profile, kemudian ada foto. Kita tiru pakai Elementor. Nah, karena kemarin barusan kita udah install Elementor beserta Elementor Pro-nya, mari kita lanjutkan untuk membuat satu halaman seperti ini ya. Kita masuk lagi ke sini ya. Ini hapus dulu, blankin dulu. Kita kenalan dulu nih sama fitur-fitur yang ada di Elementor. Gitu. Di sini ada setting di pojok kiri bawah. Nih. Ini judulnya ya. Ini ngubah kanvas, ngubah ini. Nah, kemudian style, kemudian lanjutan ini untuk custom CSS. Nah, kalau misalkan custom CSS di Elementor biasa yang biasa belum Pro, itu belum terbuka fitur ini karena ini sudah Pro, maka sudah terbuka. Oke. Nah, ini ada navigator, kemudian ada revisi riwayat ini kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita bisa ngeklik ya, direvisi gitu. Nah, klik, nah balik lagi otomatis. Nah, gitu. Kemudian ini mode responsif untuk mengatur tampilan kita. Kita ngeditnya versi desktop itu kayak gini, tampilan versi HP kayak gini, beda-beda gitu. Nah, ini di sini. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke fitur dasar. Nah, kita pengen bikin halaman website kayak gini ya. Nah, apa yang perlu dibuat dulu yaitu membuat section. Nah, di sini klik tambah. Ini namanya section atau bagian. Tambah bagian baru section, new section, klik. Nah, di sini ada yang satu bagan, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang kayak gini, gini, gini banyak lah. Nah, itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ini struktur namanya. Struktur itu untuk membagi ya kolom, kolom atau apa sih sebutnya ya, yang kayak gini nih. Nah, ini satu, ini dua, berarti ini masuknya ke kategori dua. Nah, ke sini. Nah, ini nih. Kita berarti masukin judul, masukin gambar. Di sini masukin judul, di sini masukin gambar gitu. Di sini masukin judul, masukin gambar. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai inner section, bagian dalam. Apa itu inner section? Ya, kita buat section. Nah, ini namanya section. Nah, ini adalah bagian pertama atau bagian perkenalan header lah. Nah, gitu. Nah, kemudian supaya pengen jadi ada satu ada dua gitu, pakai inner section. Nih, masukin tek. Nah, jadi ada dua gitu. Nah, ini kita ngedit terlalu atas nih. Kita supaya ada spasinya, kita pakai ini pengatur jarak. Nah, masukin drop ke paling bagian paling atas. Nah, kita atur nih ngeditnya segini. Ini sesuaikan aja. Ini kan nggak di atas begini banget, itu mepet banget. Ini segini, kita atur berarti sekitar 200-an lah. Nah, segini nih. Oke. Kemudian ini ada judul, saya Azelan. Oke, kita salin. Ini bisa pakai tajuk. Klik. Nah, tempel udah saya Azelan. Cuman kita kan fontnya beda nih. Ya, fontnya beda. Ya. Nanti kita ubah warna fontnya dan stylenya gitu. Kita salin ke sini. Nah, kemudian kita bikin teks lagi. Tek. Nah, tempel di sini, tempel. Nah, ini terlalu gede, kita atur yang bagian pertama ini. Ini kan ada H2 ya. H2 itu header, heading. Nah, ini kan terlalu gede, kita ubah jadi H3. Nah, atau H4. Supaya kecil nih. Nah, udah cukup ya, udah cukup. Kemudian di sini ada berasal dari ini kita salin. Nah, ini bukan pakai header lagi, tapi pakai penyunting teks. Drop di sini nih. Pastikan ngedropnya itu sesuai inner section ya. Nah, di sini nih. Kalau misalkan kita keluar dari inner section, maka akan di bawahnya. Nah, kayak gini, tembus. Tapi di bawah inner sectionnya, di sini nih. Nah, di sini, ke atas nih. Nah, di situ tuh. Nah, di sini kita edit. Nah, klik.
Nah, ini navigator nggak perlu. Nah, kita teks, kemudian tempel. Nah, berasal dari Garut, Jawa Barat. Nah, di sini ini kan kosong. Di sini ada apa? Ada foto. Ada foto. Kita berarti masukinnya gambar. Ya. Gambarnya kita cari pakai yang mana ya? Gitu. Inilah ini. Oh, jangan ini, kita ngambil gambar baru lah. Gambar macan. Ya. Oke. Ini tinggal sisipin media. Nah, gitu. Ini gambarnya kita bisa atur supaya nggak terlalu gede. Nah, kita ukurannya sesuaikan, thumbnail, ukuran medium, ukuran large. Nih kayak ini medium, large, small gitu, harganya beda. Ini ukuran yang beda gitu. Kita ukur. Nah, ini ukuran gambar pakai ini. Nah, kalau misalkan pengen menyesuaikan gimana? Pakai khusus. Jadi kita yang menyesuaikan sendiri gitu. Misalkan 200 atau 400, tingginya 400. Terapin. Nah, segini jadinya. 400 kali 400 gitu. Nah, oke, ini kan udah mulai mirip nih. Nah, tinggal ini ada apa lagi? Ada tombol. Kirim salam. Oke, kita buat tombol ya. Tombol tinggal dicari di sini. Nah, masukin ke sini ke bawah. Nah, hubungi saya. Nah, hubungi saya. Oke, udah selesai section 1. Nah, kita rapihin dulu nih, ini font. Masuknya kemana? Ke gaya. Ini klik dulu yang ada pensil, klik, kemudian gaya. Kemudian penulisan, ini family-nya dipilih, mau kayak gini misalkan. Nah, ini Righteous. Nah, ini juga samain Righteous gitu. Nah, kita ada Righteous. Tek, nah biar sesuai. Kemudian warna, ini warnanya kasih warna apa? Warna hitam. Nah, ini di sini juga kasih warna hitam. Nah, di warna teks ya. Nah, ini bolehlah kayak gini. Oke. Kemudian tombol, ini tombolnya warna putih. Ini bisa juga diatur. Nah, gaya tombolnya warna biru. Gini lah. Nah, warna biru. Nih. Kayak gini. Nah, ini tombol belum bisa diklik. Mau ngarah kemana nanti pas dikliknya. Kalau misalnya mau ke WA, itu masukin link WA-nya. Masukinnya gini nih. WhatsApp add. Kunjungi dulu WhatsApp add. Kita bikin nomor HP-nya dulu. Nah, ini 62. Ingat ya, kode WhatsApp itu 62, jadi bukan 0. Nah, ini pesannya kayak gimana? Halo Bang, saya mau tanya atau buat link. Kita buat link ya. Nah, linknya di copy, dimasukin ke sini, diklik dulu, klik, masukin ke bagian konten, masukin ke bagian tautan, di tempel. Oke, perbarui. Oke, selesai, kita berhasil membuat satu section pertama. Kita klik gambar mata ini untuk melihat perubahan. Nah, udah selesai nih. Udah ada gambaran nih. Nah, ini ketika diklik hubungi saya, klik. Ini masuknya ke WhatsApp. Halo Bang, saya mau tanya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada subscriber, follower, readers. Nah, di sini karena kita udah masukin inner section, maka nggak bisa masukin inner section di dalam inner section gitu. Kecuali pakai add-on khusus, yaitu pakai happy add-ons. Nah, ini. Nah, pakai happy add-ons Elementor itu kita bisa masukin section di dalam section. Nah, kalau di sini nggak bisa. Jadi ini yang 3 ini kita bikin lah, atau bisa dilewat. Nah, kalau kita bikin ya, kita bikin dulu section baru. Strukturnya satu ya, satu section kayak gini. Nah, oke, di sini. Ini ada 3, berarti kita masukin apa sih ini namanya? Subscriber atau infografik sosial media ya. Nah, ini kita masukin intersection juga bisa. Ya, bisa masukin intersection ke dalamnya, bagian dalam. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, kita klik.
Nah, kemudian pilih struktur. Oh, gini. Ini kan baru ada 2 nih. Ini kan di sini ada 3. Kita di sini klik kanan, kemudian gandakan, duplikat. Nah, ini baru jadi 3. 1, 2, 3. Nah, gitu. Kita masukin ini YouTube ini gitu. Ada di sini, klik. Kemudian ada ikon, kita cari ikon. Nah, ikon ini apa ya? YouTube ya. Kita cari YouTube. Nah, ada YouTube nih. Sisipkan. Nah, ada YouTube. Nah, kemudian ada header. Nih, masukin atau ini aja nih. Supaya nggak bikin lagi, ini salin. Kemudian di sini paste tempel. Nah, ini ada 108K. Ini ada 108K subscriber itu. Nah, ini ikonnya di sebelah mana? Ini sebelah kanan, rata kanan. Berarti di sini pilih rata kiri. Rata kiri ya. Sini. Ini gambar YouTube-nya, gambar asli YouTube. Di sini nih gaya. Nah, warna primer. Warna primer YouTube itu warna merah lah gitu ya. Nah, gini nih. Nah, tek. Nah, udah kayak gini. Merah. Kemudian Instagram. Kita masukin lagi ke ikon, masukin sini. Nah, kita cari Instagram. Nah, sisipkan. Oke. Rata kiri, ubah warnanya, warna IG, warna oranye lah gitu. Warna gini. Gimana sih warna IG tuh? Nah, terlalu sama nih. Warna kuning gini. Nah, ginilah. Inilah, udah cukup lah. Nah, Instagram ada, ini kita gandakan lagi. Ini masukin ke sini. Nah, Instagram ada 1,8 M followers. Nah, gitu. Dan yang terakhir ada Reddit, apa itu ya namanya? RRS icon. Ya, subscription. Kita cari sub atau RSS. Nah, ini RRS feed. Sisipkan. Kita ke kiri. RRS itu warnanya biasa warna kuning. Kuning banget nih. Atau oranye lah. Sama oranye. Oranye terus sih. Warna biru lah. Nah, gini nih. Ini kayak pembaca Gita. Tok, masukin ya. 600K readers. Nah, oke, udah nih. Kita tinggal sesuaikan, kita perbarui. Nah, kita lihat kayak gimana hasilnya. Nah, jadi kayak gini nih. Cuma ini terlalu jauh jaraknya. Kita atur jaraknya. Caranya gini. Ini section kita klik kanan, kemudian gandakan. Nah, ini hapus. Ini hapus atau yang ini nih. Ngalangin video gue. Hapus. Ini hapus. Nah, kayak gini nih. Kemudian lihat struktur. Struktur udah. Oke, kita atur per jaraknya nih. Klik di sini. Kemudian lebar kolom atur. Nah, segini lah. Tek. Nah, udah segini ya. 15. Lebar kolomnya 15. Kita klik di sini juga. Atur lebar kolom jadi 15. Yang penting enak dilihat, nah gitu. Kemudian yang ini atur juga lebar kolomnya 15. Nah, udah gitu. Nah, 1 2 3 perbarui. Oke. Nah, oke, jadi nih udah agak mirip-mirip lah. Nah, ini agak berdekatan, kita ubah. Kalau misalkan berdekatan ya jadi 20 lah. Ini juga sama 20 gitu. Ini juga sama 20-in. Oke, perbarui. Sip. Nih, udah bagus nih. Saya Zelan, digital marketer. Oke.
Nah, selesai, kita lanjut ke section berikutnya yaitu as featured in. Nah, ini ada 1 2 3 4 5. Oke. Kita klik ke sini, kemudian bikin section baru ya. Klik section. Nah, inner sectionnya salah. Kita klik sini, kemudian bikin section baru. Ini kan gambar. Ya, berarti di sini kasih yang berapa? 1 2 3 4 5. 5 sectionnya. 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5. Oke. Sebelum itu di atasnya ini ada as featured in. Nah, kita kasih judul di sini. Nah, bentar, kita ke bawah dulu. Kita bikin section, masukin judul di section ini. Oke. Nah, di sini apa? As featured in. As featured in. Nih, ini terlalu gede, kita buat jadi span. Nah, span, kemudian warnanya ubah jadi hitam. Udahlah, gini cukup lah. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan ada jaraknya nih. Ini pakai spacer, pengatur jarak di sini. Tek. Nah, udah. Belum masuk ya. Di sini nih, pengatur jarak. Tek. Nah, udah. Tuh, jaraknya 50 atau segimana gitu nih. Seginilah ya, 35. Perbarui. Nah, ini masukin gambar-gambar. Gimana caranya? Gampang banget masukin gambar. Tinggal simpan sini. Oke, pilih gambarnya yang mana. Kalau misalkan ini nih, liberation. Kemudian gambar yang ini. Gini aja. Supaya nggak bolak-balik masukin gambar satu-satu, ini klik kanan, kemudian gandakan, ini simpan seret ke sini. Nah, namanya juga kan drag and drop gitu. Ini apa? Ini bentar. Nah, ini nih. Ini kemudian ini gandakan lagi, drag and drop, klik edit, pilih gambar. Kalau misalkan nyari gambar baru bisa cari sini. Yang mana ya? Plafon PPC. Nah, ini nih plafon PPC. Akan masukin situ. Nah, ini gandakan, seret sini. Apalagi yang belum, ini nih daki hoster. Akan simpen ya, kita minjem dulu nih daki hoster. Upload. Nah, simpen situ. Terus ini satu lagi kosong, gandakan, tempel, pakai DKSMT peduli misalkan ya. DKSMT peduli, tek. Udah, itu it's featured in. Oke, kita perbarui ya, perbarui, baru kita lihat hasilnya. Tek, lihat hasilnya. Aduh, pegel nih tangan. Duh, perih juga mata. Nah, oke. Kemudian ini ada event with DKSMT. Kita bikin juga ya. Di sini ada event with DKSMT, ada tombol view all. Nah, ini udah agak mending ya, meskipun ini untuk awalan ya, kita belum masuk sini. Ya. Oke, kita lanjut bikin session ketiga, yaitu event with DKSMT. Event with DKSMT. Kita masuk ke sini, kita bikin section, kita close itu. Nah, ini ada 2 section. 1, 2, oke. Kita bikin 2 section, klik yang 2 section. Tek. Nah, ini. Ini kita kasih spasi dulu, supaya nggak terlalu berjarak ininya. Ntar. Tek. Nah, ini masukin spasi di sini. Nah, spasinya agak jauhan dikit, 100 nih. 100, oke. Nah, kemudian ini event with di SMT gitu. Berarti ini namanya di sini aja gandakan ya. Header, ngegandain header. Kemudian di sini copy event with di SMT. Tempel. Kemudian di sini ada view all tombol. Berarti masukin tombol di sini. Atau ini aja. Gandakan tombol, masukin sini. Nah, ini tombolnya di sebelah mana? Ada sebelah sini, berarti kanan. Nah, kayak gini. Event with di SMT. Nah, ini ada gambar 1 2 3. Kita masukin ini nih, inner section.
intersection lagi. Kita masukin 1, 2, 3. Masukin satu section yang ada 3 struktur. Nah, kayak gini. 1, 2, 3. Struktur pertama itu gambar, ada judul, ada deskripsi singkat. Kita pilih apa ya? Di sini tuh ada di Elementor Pro itu ada yang namanya call to action. Ya. Tok. Nah, sini ada gambar, ada ini kita simpen gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke. Nah, call to action. Pelatihan digital marketing Ponpes. Oke, nah di header itu ini konten masuknya. Headernya itu apa? Pelatihan digital marketing Ponpes. Kemudian ini memberikan pelatihan tentang internet, ini masukin di deskripsi, tempel. Nah, ini read more. Kita ubah tombolnya jadi read more. Atau selengkapnya lah. Selengkapnya gitu ya. Oke, ini gambarnya baru tadi kita download. Yang mana? Yang ini. Ya. Yang itu gambarnya. Kemudian sisipkan. Oke, selesai. Nah, ini ada 3. Nah, ini caranya supaya nggak masukin satu-satu lagi. Klik kanan, gandakan. Ya, yang ini hapus. Nah, ini tinggal ngubah judul. Pelatihan UMKM. Pelatihan UMKM tempel. Kemudian judulnya mengajak UMKM untuk menuju arah digital. Tempel. Nah, kemudian gambarnya ubah. Yang lagi ngajar UMKM. Di mana? Di sini. Ya, oke. Sisipkan. Nah, kemudian ini gandakan lagi. Yang ini hapus. Yang ketiga apa nih? Workshop digital funding. Workshop. Nah, konten di sini hapus, tempel. Kemudian deskripsinya ambil, masukin sini, tempel, gambarnya ubah, unggah, masukin. Nah, kemudian sisipkan. Oke, sip. Ya, selengkapnya. Oke, jadi ada caranya biar bikin yang kayak gini. Oke, selesai. Kita bikin section baru. Ya, section baru itu space. Kita masuk ke dasar, kita atur jaraknya. Ini jaraknya terlalu jauh, kita berarti asumsikan 100. 100 jaraknya. 90, 100. Ribet amat sih. Isi aja 100 gitu. Nah, kemudian ini ada juga 3. 1, 2, 3 ada pelatihan digital nih. Nah, ini paham ya cara bikin yang ini ya. Caranya sama kayak yang tadi, cuma yang ini, yang tombol-tombol ini nggak diisi, alias dihilangkan gitu. Maksudnya supaya hilang itu ya ininya jangan diisi gitu. Dikosongin aja gitu. Tuh, kan jadi hilang. Nah, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Z. Nah, Ctrl Z juga untuk mengembalikan bisa. Nah, ini selengkapnya kita bisa hapus ya. Ketika selengkapnya dihapus berarti jadi kayak gini. Kita Ctrl Z, oke. Nah, gitu ya. Ini pelatihan digital. Nah, mau dapat info. Nah, ini namanya subscription button. Gimana cara bikinnya? Ya, gitu. Kita bikin section lagi 2. Nah, di sini untuk gambar ini bocah. Ya, gambar ini masukin gambar. Ini nanti desain kita menyusul terakhir. Kita rapihin, pokoknya rapihin lah. Nah, oke. Mau dapat info, masukin email Anda. Nah, di sini ada di Elementor Pro itu ada subscribe form email ya. Form. Nah, ini dia form. Kita masukin form di sini. Tek. Dah, itu. Kita hapus apa ini? Email aktif, berarti kita butuh email aktif, berarti ini hapus, udah. Nah, terus tadi di atas ada mau dapat info katanya. Iya, kita copy yang ini aja, gandakan ya supaya nggak bikin header lagi. Nah, mau dapat info, dapetin info terbaru. Nah, dapetin info terbaru.
Nah, masukin email Anda gitu kan, masukin email Anda setiap kali Anda kalau misalkan pengen dapat info update dari saya, masukin sini. Nah, nanti saya kasih via email gitu. Karena Anda udah berlangganan di email saya. Nah, udah ya kayak gitu, masukin email. Nah, ini ada placeholder. Ini email placeholdernya hapus. Jangan di sini di label hapus placeholdernya. Masukin email aktif kamu. Nah, dapatin info terbaru, masukin email Anda supaya nanti saya kirim email, oke? Udah selesai. Nah, ini latest videos, nggak perlu lah, nanti kita beresin lah. Kita masuk ke footer. Nah, pengen belajar gitar mating, ajak aku ke rumahmu, gitu. Udah selesai. Kita preview dulu. Nah, ini udah hampir setengah jam juga. Nah, ya. Oke, saya Azelan di Gitar Marketer blogger, bener. Ya, sama kan, di atasnya sama. Nah, sama. Cuma belum ditambahin background kayak gini aja. Nah, ini gambar foto, ada segini, gini. As featured in event with DKSMT. Dari Smooth. Oke, sama nih event. Kemudian dapetin info terbaru. Nah, masukin email. Nah, di sini juga ada dapetin info terbaru. Nah, itulah cara untuk membuat website pakai Elementor Builder. Supaya sesinya nggak terlalu panjang dan saya nggak capek ngedit karena terlalu panjang, karena nanti komputernya panas, nanti meledak. Dan karena ini masih kentang, masih terbatas ya editingnya, masih sendiri juga ngeditnya. Jadi dipotong dulu videonya, setelah ini kita lanjut. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Lanjutan dari video ini kita rapihin.